Ya, kita akan membahas tentang penyebab ya, penyebab-penyebab yang biasanya terjadi pada truk kontainer yang terjadi di gerbang tol Ciawi yang kabarnya menyebabkan 6 orang meninggal dunia, teman-teman. Tragis sekali ya, salah satu petugas dari tol merekam video penampakan yang sangat mencekam, korban berserakan di jalan dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Nah, di sini kita seperti biasa ditemani sama Bunda Cahyo. Beliau sering ya lalu lalang di tol Ciawi. Sedikit nanti kita akan minta pengalaman dari beliau. Nah, ini Bun, kita akan membahas ya kecelakaan akibat remblong atau ada penyebab lain nih yang biasanya melibatkan truk kontainer. Truk kontainer ini luar biasa ya, besar dan berat ya Bun. Walaupun gak ada muatannya juga berat gitu loh. Ya, secara umum bukan akhir-akhir ini ya, mungkin udah dari dulu. Walaupun sudah banyak yang mengingatkan, para pengusaha angkutan ini kayak semacam kok menghemat sekali ya untuk urusan perawatan kendaraan. Padahal kendaraan itu alat kerja yang dipakai setiap hari bertahun-tahun, dan kendaraan yang tidak dirawat dengan baik itu akan sewaktu-waktu membuat kecelakaan dan membuat keselamatan nyawa orang jadi korbannya. Nah, seperti ini kan dibutuhkan seorang driver yang kritis. Walaupun orang bekerja butuh uang menafkahi keluarga, jadilah orang itu bekerja itu benar-benar ya secara hati nurani, tapi juga sesuai prosedurnya. Kalau kendaraan nggak layak, beranilah bicara pada atasan. Karena kalau semua driver menuruti semua atasan, akan dipaksa terus dengan kendaraan-kendaraan yang nggak layak itu gitu loh. Tapi Bun, orang itu beberapa pengalaman yang dimana sopirnya ini memang sudah ngomong kepada perusahaan bahwasanya kondisinya seperti ini harus diperbaiki, harus perawatan, tapi kan takut takut ditolak, kemudian takut akan dipecat kalau nggak beroperasi. Itu gimana pula? Ya memang rata-rata ada seorang pengusaha itu yang dia menyepelekan hal-hal seperti ini, tapi nggak semua. Menyepelekan dalam arti dia selalu bilang bahwa insya Allah gak ada apa-apa gitu, udah tenang aja, sholawat yang banyak, istighfar yang banyak. Nah, nggak bisa seperti itu. Musibah itu datangnya sewaktu-waktu dari peralatan-peralatan yang nggak benar gitu loh. Nggak bisa kita terus mengandalkan sholawat istighfar terus dengan kendaraan nggak layak pakai, dipaksa aja, nggak pernah diservis apa. Itu memang harus benar-benar driver itu berani bicara dengan mengungkapkan berbagai macam fakta apapun yang terjadi. Ini kan ya karena drivernya mengiyakan aja, dipaksa-paksa aja. Padahal nggak 1-2 loh kejadian seperti itu, ban pecah, remblong apa gitu. Terlepas dari mengantuk atau mungkin nggak tahu tiba-tiba halusinasi lihat apa, kan kita nggak tahu gitu kan. Kadang-kadang gitu, halusinasi lihat apa harus ngerem dadak gitu. Oke Bun, ini kita akan bacain ya dugaan-dugaan ya yang mungkin mengarah kepada penyebab truk kontainer di pintu tol Ciawi ya. Ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebabnya ini ya kan. Yang pertama adalah kurangnya perawatan kendaraan. Banyak kendaraan berat yang tidak mendapatkan perawatan berkala sesuai standar. Komponen rem bisa aus atau mengalami kebocoran minyak rem yang akhirnya menyebabkan kegagalan fungsi saat kendaraan dalam kecepatan tinggi atau saat melewati jalan yang menurun. Yang kedua adalah muatan berlebih atau overload. Truk yang membawa muatan melebihi kapasitas bisa menyebabkan tekanan berlebih pada sistem pengereman. Akibatnya, rem bisa cepat panas atau break fit dan kehilangan daya cengkram sehingga pengemudi kesulitan untuk menghentikan kendaraan, Bun. Ada 2 sebab sini, Bun. Silakan, Bun. Ya, makanya kan semuanya terkait ya. Karena kan biasanya kadang nggak langsung atasan menyampaikan seperti itu. Driver mungkin ke accountingnya dulu atau ke adminnya. Nah, ini dibutuhkan yang kompak gitu loh, antara driver sama orang kantor, bisa meyakinkan atasannya. Kita nggak mau berangkat kalau kendaraan nggak layak, apapun yang terjadi, walaupun itu deadline ini. Kemudian kalau muatan yang berlebih, bisa. Bun, muatan yang berlebih atau overload ini gimana?
muatan berlebih atau overload itu ya kesengajaan lah. Harusnya kan semuanya tuh tahu kalau daya tampung itu ada ketentuannya. Kalau sampai overload itu emang itu suatu kesengajaan. Jangan dibiasakan gitu loh. Maksudnya tuh apa-apa tuh sesuai SOP-nya, sesuai aturan. Karena di sini yang saya bacakan kan penyebabnya ada juga muatan berlebih atau overload ya, yang menyebabkan tekanan berlebih pada sistem pengereman gitu. Sepakem apa baru diganti pun mungkin dia pengeremannya ya kan. Kalau overload ya sama aja Bun, sama aja kan. Memang iya, itu kan kesengajaan. Kalau overload kan kesengajaan. Semua itu ada tulisannya loh, daya tampungnya maksimal berapa itu kan. Semua ada SOP standarnya itu apa. Kalau yang atasan yang sesuai SOP dan dia paham akan bahaya, membahayakan nyawa, semua itu ada standarnya, nggak asal aja seperti itu loh. Yang rugi itu perusahaan juga, karyawan, dan iya belum nanti kalau keluarin uang santunan gitu loh korban-korbannya, ya kan. Iya benar sekali ya. Jadi aku tadi coba melihat Bun ya, di lokasi itu memang yang tadi saya bilang ya sangat mencekam. Kondisinya banyak mobil yang terbakar, pintu tol itu hancur, korban berserakan di bawah dengan kondisi yang ada yang patah sana sini, ada yang wah nggak bisa digambarkan lah. Puing-puing berserakan di mana udah kayak kapal pesawat terbang jatuh itu, udah berserakan di mana-mana. Dan memang kejadian itu mungkin singkat ya Bun ya, singkat tapi separah itu gitu. Bahkan salah satu petugas tol yang saya lihat sempat merekam kejadian dan memang kondisinya dia juga jadi korban, ada darah di sekujur tubuhnya gitu. Nah ini saya mau tanya sama Bunda gitu, apakah memang sebegitu mengerinya tol di Ciawi, pintu tol di Ciawi, apakah merupakan turunan atau bagaimana menurut Bunda? Ya apa standar aja lah, nggak seperti itu. Dan lagi itu kan yang namanya di pintu tol, siapapun juga, kendaraan besar, kendaraan kecil, itu rata-rata dari jauh udah memperlambat karena tahu itu adalah pintu tol. Nah kalau sampai ini terjadi remblong ataukah dia ngebut, kan tidak tahu tuh dia tuh ngebut apa ngantuk ya kan. Kalau misalkan dia nggak ngebut, mungkin nggak sampai 6 kendaraan terlibat ya Bun ya. Nah itu makanya kan kadang-kadang gini loh, kalau dia nggak ngebut, dia kan tahu bahwa itu bahaya, dia berusaha membelokkan gitu loh, menabrakkan ke pagar, ya kan, kalau supaya udah nggak dari kena jauh kendaraan blong ya. yang lain. Kalau udah dari jauh dia tahu remnya blong, pasti dia menabrakkan ke dinding ya. Menabrakkan diri ke samping gitu loh, supaya nggak kena korban-korban yang lain. Terus dia kalau pelan, biasa tuh ada loh kayak misalnya sopir-sopir di sekitar, atau mungkin kadang ada kok petugas di pinggir-pinggir tuh lempar ganjelan gitu. Itu kalau dia nggak kenceng. Nah kalau seperti ini, orang tuh di jalan udah tahu loh itu tuh kayaknya remblong itu dulu, ini bahaya gitu. Mau disiapin ganjelan apa kalau dia kencang kan nggak bisa. Oke, jadi kalau kondisi jalan tol Ciawinya sendiri gimana dari pandangan Bunda yang sering ke sana? Ya karena kan arah ke kota, arah ke Jakarta, arah kemana aja lah, namanya Jawa Barat itu identik dengan macet. Nah karena Jawa Barat itu identik dengan macet, siapapun itu kalau udah mendekati pintu tol itu memperlambat. Kalau ini sampai remblong, ya ini ya semoga prediksi saya salah ya. Menurut dugaan saya itu ngebut sehingga orang yang di jalan nggak bisa nolong. Dan ngerimnya juga ngebut, ngantuk atau ngebut overload sehingga ngerim pun nggak ada gunanya atau gimana Bun? Iya karena kan kalau supir dia tahu itu bahaya, kalau dia kecepatannya itu stabil, nggak ngebut, itu dia akan berusaha menabrakkan diri ke samping yang nggak menjatuhkan korban yang di depan-depannya itu.